Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Dan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara membuat pola daster busui atau pola daster bumil. Nah, untuk modelnya kira-kira seperti ini ya. Nah, di bagian ini ada rempelnya kira-kira seperti ini. Kemudian di bagian lehernya ada belahannya atau ada klepnya kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk modelnya kurang lebih seperti ini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai membuat pola daster busui atau pola daster bumil, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan kertas 2 lembar kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita kumpulkan kertasnya kira-kira seperti ini. Lalu kita lipat kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini kita akan membuat pola bagian dada ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan bikin pola bagian yang ini ya, yang kain warna hitam ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya seperti biasa di sini kita garis dulu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang dari punggung ke bawah ke batas dada ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Panjang dari pundak ke batas bawah dada ini ya. Kira-kira seperti ini ya. Oke, di sini untuk ukuran panjang dari punggung ke bawah batas dada ada 31 cm. Oke, kita ukur dari garis ini menuju ke angka 31 cm, lalu kita tandai. Di sini kita ukur juga sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Kita ukur dari garis ini turun menuju ke angka 31, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian jangan lupa di sini tambahkan 1 cm untuk pemotongan ya. Kemudian di sini juga kita tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, perlu diperhatikan di sini kan ada 2 garis ya teman-teman. Garis yang ini untuk pemotongan, kemudian garis yang ini untuk jahitan. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerongan leher. Nah, langsung saja di sini kita ambil 8 cm ya. Caranya kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari garis ini turun menuju ke angka 3 cm, lalu kita tandai. Nah, perlu diperhatikan dari garis ini turun menuju ke angka 3 cm ini untuk kerongan leher badan belakang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur dari garis ini turun menuju ke angka 9 cm, lalu kita tandai. Nah, yang saya tandai ini, yang dari garis ini turun menuju ke angka 9 cm ini untuk kerongan leher badan depan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini yang saya garis ini untuk kerongan leher badan belakang. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini untuk kerongan leher badan depan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Nah, rumusnya
ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 40 cm. Kita bagi 2 sama dengan 20 cm. Kemudian kita tambahkan 1 cm untuk jahitan sama dengan 21 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 21 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian, langkah selanjutnya kita ukur dari garis paling atas ini, kita ukur turun menuju ke angka 4 cm, lalu kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja pas di tanda ini ya. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Nah, kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda plus ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak. Nah, rumusnya ukuran punggung dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 40 cm. Kita bagi 2 sama dengan 20 cm. Oke, kita ukur mulai dari tanda plus ini. Kita ukur turun menuju ke angka 20 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Rumusnya ukuran lingkar dada dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 96 cm. Kita bagi 4 sama dengan 24 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 24 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan untuk membuat pola daster pada saat kita mengukur badan bagian lingkar dada, kita kendori saja ya teman-teman, atau kita bikin agak longgar ya. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini yang saya tunjuk ini, kita sesuaikan jaraknya dengan yang ini ya. Caranya kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 24 cm, lalu kita tandai. Nah, 24 cm ini 1/4 lingkar dada ya. Kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan. Kemudian, tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Lalu kita garis ya, kira-kira seperti ini. Nah, caranya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian, langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar keronggan lengan ya. Nah, caranya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini ya. Nah, untuk menghubungkannya kira-kira seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk membuat keronggan lengan di bagian ini jangan terlalu dalam ya. Sementara kita bikin agak keluar dikit kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, untuk pola daster bagian dada sudah selesai, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita potong polanya ya, dan perlu diperhatikan untuk memotong bagian keronggan leher ini, sementara kita potong pada bagian keronggan leher badan belakang yang ini ya. Oke, sekarang kita potong polanya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita sementara kita potong mengikuti keronggan leher badan belakang kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ambil salah satu polanya ya. Nah, kita ambil salah satu polanya. Yang pola ini untuk badan belakang ya. Kemudian pola ini untuk badan depan. Nah, yang di sini kita potong ya. Kita potong mengikuti garis ini ya untuk keronggan lehernya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman.
Kemudian langkah selanjutnya, pada kerongkongan lengan badan depan ini kita bikin agak ke dalam ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita potong mengikuti garis yang ini ya. Nah, pada intinya untuk kerongkongan lengan badan belakang kita bikin agak menjorok keluar ya, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk kerongkongan lengan badan depan kita bikin agak menjorok ke dalam, tapi jangan terlalu ke dalam ya. Nah, sekarang kita tempelkan di sini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kita bikin agak menjorok ke dalam untuk kerongkongan lengan badan depannya. Kemudian untuk kerongkongan leher badan depan kita bikin turun dari garis yang tadi, turun menuju ke angka 9. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola lengan daster. Nah, sebelum kita mulai membuat pola lengan, di sini kita ukur dulu kerongkongan lengan badan depan dan kerongkongan lengan badan belakang ya. Nah, untuk cara mengukurnya kira-kira seperti ini. Kita ukur dulu mulai dari sudut ini menuju ke garis ini. Garis yang untuk jahitan ini ada berapa senti? Nah, di sini ada 22 cm. Kemudian angka 22 cm ini kita letakkan pada kerongkongan lengan badan belakang seperti ini. Kemudian kita lanjutkan pengukurannya menuju ke sini ya teman-teman, ke yang saya tandai ini untuk jahitan. Kita lanjutkan pengukurannya. Nah, di sini ada 44 cm. 44 cm kita tambahkan 2 cm ya. 44 tambah 2 cm sama dengan 46 ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola lengan daster dengan ukuran kerongkongan lengan 46 cm ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini kita akan membuat pola lengan daster. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat dulu kertasnya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kita garis 2 kali di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan garis yang saya tunjuk ini untuk pemotongan, kemudian garis yang ini untuk lipatan lengan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang lengan. Nah, untuk menentukan panjang lengan, jangan lupa tambahkan 1 cm untuk jahitan ya. Oke, di sini untuk ukuran panjang lengan ada 21 cm. 21 cm kita tambahkan 1 cm untuk jahitan sama dengan 22 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis untuk lipatan ini. Kita ukur menuju ke angka 22 cm, lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis yang untuk lipatan ini naik menuju ke angka 22 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lengan. Rumusnya ukuran lingkar lengan dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar lengan ada 31 cm. Kita bagi 2 sama dengan 15,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 15,5 lalu kita tandai. Nah, setelah kita tandai seperti ini, jangan lupa tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lipatan ini ke sini ya teman-teman. Pada intinya kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Nah, caranya atau rumusnya ukuran punggung dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 40 cm ya. 40 cm kita bagi 2 sama dengan 20 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini.
menuju ke angka 20 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 13 cm lalu kita tandai. Nah, tanda yang ini kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Nah, kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini. Nah, ini maksudnya dari tanda ini ke sini 20 cm. Nah, setengahnya punggung ya, setengah ukuran punggung. Kemudian tanda yang ini kita ukur dari garis ini turun menuju ke angka 13 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah jelas ya. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini, tanda yang untuk pemotongan ini ya teman-teman, bukan yang ini ya. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Garis sampai di sini kita berhenti, lalu kita di sini kita garis kira-kira seperti ini untuk lipatan. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar kerongan lengan. Caranya dari tanda plus ini kita hubungkan ke garis yang ini ya. Nah, di sini kita pakai perasaan saja ya teman-teman, karena di sini nggak ada alatnya. Di sini kita pakai manual saja ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, sebelum kita potong polanya, di sini kita cek dulu untuk kerongan lengannya ya. Nah, di sini tadi untuk kerongan lengan badan depan dan badan belakang untuk ukuran kerongannya ada 46 cm ya. Oke, kita ukur dulu di sini apakah sudah sesuai dengan ukuran ini. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman, ada 46 cm. Oke, sekarang kita potong pola lengannya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola lengannya. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan perlu diperhatikan setelah kita potong seperti ini, kita buka pola lengannya, kemudian pada bagian salah satu sisi kerongan ini kita pangkas sedikit ya. Kita pangkas kira-kira seperti ini. Nah, kita pangkas sedikit kira-kira seperti ini ya. Dan yang kita pangkas ini kita letakkan pada badan depan ya. Nah, di sini kita tandai agar tidak keliru ya. Oke. Untuk pola lengan dasternya sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat daster bagian bawah ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Langkah selanjutnya, siapkan kertas 2 lembar kira-kira seperti ini ya. Nah, ini untuk kertas yang ini untuk badan belakang, kemudian kertas yang ini untuk badan depan ya. Nah, setelah kita kumpulkan seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita lipat kira-kira seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk lipatannya di sini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian pinggirannya di sini atau bagian tepi di sini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis ya. Kita garis kira-kira seperti ini. Kita garis dari tepi ini menuju ke angka 1 cm ya teman-teman. Yang saya garis ini untuk jahitan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Caranya atau rumusnya, ukuran lingkar dada dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 96 cm. Kita bagi 4 sama dengan 24 cm. Oke, kita ukur dulu mulai dari garis yang ini ya. Kita ukur menuju ke angka 24 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini juga kita ukur dari garis ini, kita ukur menuju ke angka 24 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga ya, sama seperti ini tadi ya. Kita ukur dari garis ini menuju ke angka 24 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, ketiga tanda ini kita hubungkan.
Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini untuk rempel ya. Kemudian ini untuk seperempatnya lingkar dada. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini kita garis ya. Kita garis, pada intinya kita kasih jarak dari tepi ini menuju ke angka 1 cm ya untuk jahitan. Nah, kira-kira kita garis kira-kira seperti ini ya teman-teman. Garis yang ini untuk jahitan ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang daster. Nah, di sini untuk ukuran panjang daster ada 102. Ini maksudnya panjang daster dari punggung sampai ke bawah. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, dari punggung sampai ke bawah di sini ada 102. Sedangkan di sini kita membuat pola dari batas ini, batas jahitan ini sampai ke bawah ya. Nah, untuk menentukan ukuran dari batas jahitan ini sampai ke bawah ini, caranya ukuran panjang daster, panjang dari ukuran pundak sampai ke bawah ini ada berapa senti, lalu kita kurangi ukuran dari punggung ini sampai ke batas dada ini ya. Nah, di sini untuk ukuran panjang daster ada 102. Kita kurangi panjang dari punggung ke bawah batas dada 31. Nah, 102 kita kurangi 31 sama dengan 71 cm. Oke, kita ukur dari garis yang untuk jahitan ini, kita ukur menuju ke angka 71 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya. Caranya kita ukur dari garis ini turun menuju ke angka 71, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan daster bagian bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita potong ya. Nah, kita potong kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita potong sedikit saja. Kita potong menyesuaikan dengan garis yang ini ya. Kita potong sedikit saja untuk menentukan letak garis yang di sisi ini ya. Nah, di sini kan kosong ya sisinya, masih polos. Nah, untuk menentukan garis yang di sebelahnya ini caranya kita ukur, kita cekris, kita potong sedikit. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita potong sedikit untuk menentukan garis. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita balik polanya. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini, kedua tanda guntingan kecil ini kita hubungkan untuk. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk rempel. Nah, ini nanti kita jahit kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita jahit. Kemudian ini untuk rempel ya. Nah, agar mudah dipahami, yang saya garis ini, garis miring ini untuk rempel bagian tengah ya teman-teman. Nah, rempel contohnya seperti ini ya. Nah, ini nanti untuk cara menjahitnya, kita jahit dari dalam kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita jahit mengikuti garis ini ya. Kita jahit sementara ya. Kita jahit sementara seperti ini, lalu kita buka kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kita jahit. Setelah kita jahit seperti ini, kemudian di sini kita tekan ya teman-teman. Kita tekan seperti ini ya. Lalu di sini kita jahit sementara juga ya. Di sini kita jahit sementara, kita jahit sementara. Di sini kita jahit sementara juga. Lalu di sini kita setrika ya teman-teman. Nah, setelah kita setrika seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita jahit. Kita jahit dengan pola bagian dada ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk meletakkan rempel kita pastikan saja di tengah-tengah ini ya. Kemudian di sini kita lengkapi dengan klep ya teman-teman. Klep contohnya seperti ini.
Dan untuk cara membuat klep kemarin juga sudah pernah saya bahas ya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu cara membuat klep, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video ini ya. Di sana sudah ada video cara membuat klep. Kemudian untuk cara membuat bisban pada kerongkongan leher ini kemarin juga sudah pernah saya bahas ya. Dan untuk linknya juga sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kita lengkapi dengan klep. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya untuk bagian klepnya. Setelah kita gambar, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk pola dada ini, setelah kita jahit dengan badan yang ini, jangan lupa jahitan sementara pada rempel ini kita lepas ya jahitannya ya. Oke, untuk pola daster busui atau pola daster bumil sudah selesai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk pola tampak depan ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pola daster busui tampak belakang, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk cara membuat rempelnya sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Sama seperti badan depan. Kemudian untuk pola dada tampak belakang, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk pola dada tampak belakang. Kemudian ini untuk pola dada tampak depan. Kemudian ini untuk pola lengan daster busui atau daster bumil. Nah, pola lengan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.